Ya, selamat siang untuk teman-teman sekalian. Siang ya. Kelas 11 3 kelompok ahli mengenai selisih dan jumlah sinus dan kosinus. Pada saat ini kami akan menjelaskan beberapa pembuktian yang akan membantu kita dalam memahami hal tersebut. Oke. Ini yang kita buktikan bahwa yang akan kita buktikan adalah kosinus alfa kurang beta itu sama dengan kosinus alfa Bisa digelapkan sinus beta dikurang lebih gelap nggak bisa kita dapat membuktikan pernyataan ini nggak bisa dan ini semua yaitu satu itu informasi pertama yang harus kita ketahui adalah setiap segitiga yang saling berhadapan itu kongruen atau sistem. Nah, karena itu kita akan menamakan sudut di antara T1, T2 dan T pokoknya sudut ini yang biru kita namakan sebagai beta dan sudut ini yang merah kita namakan sebagai alfa. Lalu setelah kita perhatikan pertama yang perlu kita ketahui adalah luas. Kita harus mencari tahu luas dari daerah yang bukan segitiga, artinya daerah kosong ini. Bagaimana caranya? Perhatikan bahwa kalau di depan ini satu, depan juga satu, semua sisinya satu, tapi sudutnya itu bukan 90 semua. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa bentuk ini merupakan bentuk jajar kencang. Bagaimana cara mencari luas jajar kencang? Yaitu dengan alas dikali tinggi. Alasnya sudah kita ketahui, yaitu satu. Sekarang kita akan mencari tingginya. Nah, bagaimana cara mencari tingginya? Kita dapat mencari tingginya menggunakan uh, perbandingan sinus. Pertama, kita harus ketahui ini berapa jumlah sudutnya. Kalau diketahui ini 90, ini tadi beta, maka karena jumlah dalam sudut dalam suatu segitiga adalah 180, maka dapat bahwa jumlah sudut itu adalah 180 dikurang 90 ditambah beta. Atau bisa disimpulkan 90 kurang beta. Dan karena ini alfa, dan karena ini berpelurus, maka jumlah sudut alfa tambah 90 kurang beta dengan jumlah sudut ini itu adalah 180. Maka dapat 180 sama dengan jumlah sudut, kita namakan saja sudut X, sama dengan ditambah 90 kurang beta ditambah dengan alfa. Maka X sama dengan 180 dikurang 90 dikurang alfa ditambah beta sama dengan 90 kurang alfa tambah beta. Kita keluarkan tanda minusnya agar menjadi sudutnya sama dengan 90 dikurang alfa kurang beta. Nah, karena ini sudutnya sama dengan 90 kurang alfa kurang beta, menggunakan rumus sudut relatif, kita dapat mencari tahu panjang dari tingginya. Tinggi per sisi miringnya yaitu 1 sama dengan sinus 90 kurang alfa kurang beta. Sinus 90 kurang alfa kurang beta itu sama dengan kosinus alfa. Kosinus. Berarti ini hasilnya menjadi kosinus alfa kurang beta. Maka didapat bahwa tingginya adalah kosinus alfa kurang beta. Oleh karena itu kita dapat mencari luasnya yaitu alas dikali dengan tinggi yaitu kosinus alfa kurang beta. Pada gambar kedua itu kita lihat itu segitiga persegi panjang yang warna hijau itu diambil daripada kedua segitiga yang membentuk sisi ini, kedua ini membentuk ini agar membentuk persegi panjangnya. Lalu yang krem itu juga dari segitiga yang kongruen yang T1 ini dengan ini. Sehingga setelah disusun demikian rupa dapat kita ketahui bahwa
Perlu diketahui bahwa luas daripada segitiga yang warna ungu ini dengan yang kedua segitiga warna ungu ini luas daerah yang dimaksud sama dengan bukan ya sama dengan pakai tunjang pada gambar karena dia kongruen sama ukurannya. Kenapa bisa sama? Hal ini bisa sama dikarenakan ketika luas daripada masing-masing pasang segitiga yang warna hijau dan krem ini di dibentuk, dia akan Jadi kenapa dibilang sama? Karena sebenarnya gambar kedua ini adalah hasil dari gambar pertama yang dimana segitiganya itu disusun ulang. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa besarnya ini sama dengan sin alfa. Besarnya ini sama dengan cos alfa. Sisa sin alfa. Ini cos alfa. Misalnya yang besarnya ini sama dengan cos alfa, besarnya ini sama sin alfa. Jadi ketika kita mencari mencari luas dari kedua persegi panjang kedua bidang ini, hasilnya itu adalah sin alfa dikali sin beta gampang cos alfa dikali beta. Yang hasilnya adalah kosinus alfa kali kosinus beta. Oh ini ditambah. Sekarang ini ditambah. Biasanya cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta sama dengan cos alfa dikurang beta yang didapat dari gambar pertama tadi. 3 menit lagi ya. Nah, untuk dua ini yang dibuktikan itu kita kan membuktikan ini. Oh, kita akan membuktikan bahwa pernyataan sinus alfa ditambah beta sama dengan sinus alfa dikali kosinus beta dikurang dengan ditambah dengan sinus beta dikali dengan kosinus alfa. Nah, apa yang pertama kita lakukan? Pertama yang akan kita lakukan adalah kita gambar sebuah garis lurus dengan panjang itu 1. Nah, dengan panjang 1 lalu kita akan membuat sebuah setengah lingkaran menggunakan busur yang dimana kedua titik ujungnya itu adalah maksudnya diameternya itu adalah garis lurus tadi. Nah, setelah itu titik manapun yang kita ambil di busur tersebut, kalau kita tarik ke namakan saja ini titik A dan titik ini B, itu akan selalu membentuk 90 derajat. Kita lakukan hal yang sama untuk satu lagi titik di busur tersebut, maka dapatlah gambar seperti ini. Setelah itu ini kalau ini adalah sudut B dan ini adalah sudut U. Kita mengetahui rumus bahwa sisi di depan ini per sudut di depannya kita rangkain alfa sama dengan 2 kali jari-jari. Nah, karena kita tahu jari-jarinya itu diameternya 1, maka jari-jarinya setengah, 2 kali setengah itu 1. Nah, inilah alasan mengapa sisi depan tersebut sama dengan sinus alfa. Inilah sama dengan sinus alfa. Nah, kita lakukan hal yang setelah mendapat itu, maka kita bisa mendapatkan sisanya semua kita dapatkan satu persatu. Nah, untuk sisi ini, sisi lurus ini, kita bisa mencarinya menggunakan aturan kosinus. Kita bisa mendapatkan bahwa ini sama dengan kosinus beta. Kita mendapatkan bahwa jika ini beta dan ini sinus alfa, maka kita mendapatkan bahwa sisi ini adalah kosinus beta sama dengan sisi bawah per sinus alfa, maka sisi bawahnya itu sama dengan sinus alfa
dikali kosinus beta. Kalau ini sinus alfa dikali kosinus beta, maka kita bisa mendapatkan jika ini tadi ini usul ya. yang ini adalah sinus Ya, sinus alfa. sin alfa plus beta, berarti ini juga demikian karena ini adalah Itu adalah sinus alfa. karena ini adalah sinus alfa, di sini beta, berarti ini juga berarti cos beta kali sinus alfa. Lalu Besar sudutnya ini, sudut ini adalah sini apa kalau kita lalu kita ingin mengetahui sudut ini. Sudut ini dihasilkan dari berpelurus. Di sini adalah 90 kurang alfa karena di sini alfa, di sini siku-siku. Karena ini segitiga berarti jumlah semuanya ada 190. Jadi di sini ada 90 kurang alfa dan ini adalah beta. Jika kita lihat berpelurus adalah 180, maka sudut ini adalah 180 kurang 90. Sembilan puluh. Ya ini soal apa ya, ini soal 90 apa berarti 90. Karena ini tadi 90 kurang alfa, berarti ini adalah 90 kurang alfa kurang beta. Jika ini kan segitiga juga, berarti karena jumlah semua sudut adalah 190, berarti sudut ini ada sebesar Ini bisa sudah apa ini kan 90 kurang alfa kurang beta. ya ini tidak pada udah Kan ini 90 kurang alfa kurang beta. Berarti untuk menentukan besar sudut ini berarti 190 kurang 90 kurang 90 kurang alfa kurang beta. Berarti sudut ini adalah alfa tambah beta. Berarti jika kita ketahui tadi ini adalah cos beta, berarti untuk mencari ini adalah cos alfa tambah beta dengan sin cos beta. Jika tadi miringnya adalah cos beta, berarti panjang sampingnya itu adalah cos alfa tambah beta kali cos beta. Demikian juga untuk mencari panjang sisi ini. Jika kita tahu ini adalah sudut berpelurus dan ini ada 90 kurang alfa dan ini adalah beta, berarti ini adalah 90 kurang alfa kurang beta. Dan sudut besar ini adalah pakai sinus saya. Berarti sinus kan tadi sinus 90 kurang alfa beta. Yang dimana jika kita pakai perbandingan trigonometri, berarti sinus 90 kurang alfa kurang beta itu sama dengan cos beta kurang alfa. Oke, baik. Terima kasih buat kelompok ahli 2.
11 Pemia 3. Tanganlah dulu. Ya, kita akan masuk sedikit. Boleh ditampilkan LKPD-nya? Silakan ditampilkan LKPD-nya. Supaya Bapak memberi masukan sedikit untuk LKPD sebelum kita lanjut ke pertanyaannya. Kita ya. Secara garis besar Bapak sangat kagum dengan hasil kerja kalian karena memang terlihat bahwa ini sangat diniatkan untuk dikerjakan. Ya. Itu nggak salah. Serius, ini Bapak sangat kagum dengan hasil kerja kalian. Jadi, menurut Bapak dari yang sudah Bapak print ini salah satu yang terbaik. Oke. Lalu yang kedua mungkin beberapa masukan untuk kalian adalah mungkin kalian lupa untuk melampirkan pada setiap kegiatan itu, nggak tahu ya apakah berbeda dengan Bapak. Coba lihat. Di halaman pertama, kan ada perhatikan bukti visual, tapi tidak ada dilampirkan bukti visualnya. Jadi, mohon ditambahkan. Lalu yang kedua, masukan yang kedua, nanti aja diperbaiki. Bapak catatkan di sini, udah Bapak oret-oret di sini, nanti di sana. Yang penting kalian paham yang mana ya. Oke, lalu berikutnya adalah mungkin masukan dari Bapak adalah agar titik yang digunakan konsisten dengan gambar, dengan teks. Jadi saran Bapak begini, untuk GeoGebra silahkan diinput dalam bentuk latex, bahasa teks. Ya, bahasa teks itu akan mirip dengan kalau di Word itu menggunakan MateType, mengetik titiknya. Oh, jadi bukan kami gambar manual. Hah? Maksudnya Pak. Di GeoGebra bisa diinput teks. Nanti yang GeoGebra aja ngomong sama Bapak gimana tekniknya gitu ya. Intinya dicatat aja bagian ini. Nah, lalu di teksnya untuk semua komponen yang berkaitan dengan pembicaraan, dia menggunakan huruf yang sama. Jadi karena di situ pakai latex bahasanya, maka di sini menggunakan MateType. Jadi menyajikan titik itu dalam MateType. Dan dia biasa italic miring ya. Itu udah template dari MateType itu. Nah, itu masukan yang kedua. Lalu mungkin agar lebih singkat, Bapak menyarankan penggunaan segmen diganti dengan notasi simbolik. Jadi segmen biasa garis, segitiga, delta, gitu ya, sudut, angle. Nah, hal-hal yang seperti itu disesuaikan, disamakan untuk semua apa. Kemudian coba perhatikan halaman 7. Oke, halaman 7, namakan sudut, ada di situ kan? Namakan sudut CBD. Nah, biasa simbolik itu sama dengan, jangan ada tanda petik sama dengan, tapi bukan namakan, tapi misalkan besar sudut. Atau ya sama, jangan namakan. Namanya sudut CBD. Ya, namanya CBD. Jadi besar sudut alfa sama dengan berapa? Sudut CBD sama dengan berapa? ABH berapa? Jadi itu harusnya bukan nama ya. Lalu yang berikutnya lagi adalah mungkin di halaman 10. Coba dicek. Mungkin ketika mau masukkan, nah ini jadi gantung. Jadi sebaiknya itu di enter saja di alternatif enter supaya dia akan selalu di halaman yang berbeda ya. Lalu yang berikutnya untuk gambar di halaman 11 tidak sesuai dengan huruf yang digunakan. X1, X2 tidak ada pada gambar. Iya kan? Ada X1, X2 sampai X berapa, tapi dalam gambar malah huruf PQRS. Begitu. Nanti silakan disesuaikan. Di halaman-halaman yang lain juga ketika Bapak lingkari mungkin kaitan dalam teknik penulisan saja. Nggak ada hal yang penting. Lalu yang terakhir adalah identitas gambar.
Jadi identitas gambar itu dibuat dan juga frame-nya dibuat. Itu yang Bapak bilang kemarin dengan gridnya supaya ukurannya bisa tetap solid. Itu aja mungkin dari Bapak. Cuman ini Aksal belum sempat ngomong, Aksal Purba. Jadi kita coba cek dulu apakah dia sudah mampu menjelaskan. Nah, tadi pada bagian tersebut kita menggunakan aturan sinus. Untuk apa digunakan aturan sinus tersebut? Di pembuktian terakhir dari si, kalau nggak salah, yang terakhir menjelaskan Gabriel kan? Nah, kan belum sampai di akhir kan? Ada menggunakan aturan sinus. Dia masih menjelaskan. Bisa jelaskan kenapa menggunakan, di bagian mana kita menggunakan aturan sinusnya? Oh, aturan sinus itu ditinjau di halaman berapa ya? Aturan sinus di berapa? 37. Halaman 27. Coba dicek. Enggak, kayaknya 37 atau berapa? Pembuktian dari yang segitiga-segitiga itu. Iya. Nah, itu kalian banyak menggunakan aturan sinus. Menggunakan aturan sinus. Bisa dijelaskan kenapa menggunakan aturan sinus? Menggunakan LKPD juga boleh. Langsung menjelaskan di LKPD-nya. Nggak apa-apa. Dari situ aja. Coba jelaskan. Di mana letak penggunaan aturan sinus itu pada segitiga apa gitu. Konteksnya gitu aja sih. Mulai dari yang apa lah? Pak. Coba jelaskan. Misalnya itu di Dia satu kan dari awal tadi dia sendiri dia sama kan dia kan sama kan dia kan sama kan satu. Jadi kan bilang aja sebenarnya kayak gitu. Karena kesimpulan kita kemarin itu ya. ya Kesimpulan kita itu kemarin. Ya. Walaupun sebenarnya bisa dimodelkan. Sebenarnya kalau bisa jadi sama. Nggak apa-apa, ya. Nggak ngaruh. Iya. Sama dia mas Sama dengan R kah? dua ya. Nah, itu. Ya. Jadi ini kan harus satu bagi si dia bisa hasilnya sama kan jadi dia hasil ini nanti sama dengan Oke, bagus ya. Gitu ya. Konteksnya begitu ya kemarin. Jadi itu poin penting dari pembuktian itu kemarin. Itu key-nya. Walaupun dalam pembuktiannya nanti memang nggak harus itu. Ketika ukurannya berbeda pun nggak harus seperti itu. Sehingga yang dihasilkan ini adalah pemodelan. Mohon ditekankan suatu menjelaskan bagian itu ya, nah. Oke. Baik. Ada mungkin pertanyaan kalian dari bagian ini? Oh ya, penomoran nggak perlu ya? Penomoran langkah-langkah. Jadi saran Bapak penomoran langkah-langkah dihapuskan, jadi disatukan dalam satu paragraf. Jadi harapan Bapak adalah, misal contoh dari langkah 6,
Oke. Langkah 6 kan itu ke langkah 7, dia kan sudah menggunakan gambar yang berbeda. Halaman 5. Halaman 5 itu kan sudah menggunakan langkah yang berbeda. Iya kan? Menggunakan gambar yang berbeda kan? Berarti asumsinya nomor 7 itu adalah paragraf yang baru gitu. Gitu. Jadi setiap apa kita nyatakan dalam satu paragraf. Kemudian yang nomor 39, nomor 9, halaman 9, coba dilihat proses itu dijadikan satu paragraf saja. Yang semua di bawah. Iya, karena kan itu hanya menjelaskan, ada gambar nggak yang dijelaskan. Nah, oleh sebab itu, nanti kalian silakan tambahkan rujukan gambar yang sedang dibahas. Setelah kalian menamakan gambar, misalnya kan ini gambar 1, gambar 2, gambar 3 kan? Waktu menjelaskan, lihat gambar berapa. Jadi itu akan, misalnya dari sini ya. Dan itu kan bisa disatukan dalam satu paragraf sebenarnya ini. Jadi bukan, tidak perlu dalam bentuk poin per poin. Ya, bisa kira-kira? Oke. Itu aja mungkin. Terima kasih buat anak-anak. Luar biasa. Del. Yes. Oke. Pak, Hmm. untuk di Moodle kan ada tuh soal angka boleh kan? Pak? Latihan soal. Iya. Yang 14 hari. Oh enggak usah santai. Santai dulu. Belum, ini kalian harus finalisasi dulu, perbaiki dulu draftnya yang bagus, videonya clear dulu yang keren, baru nanti boleh masuk ke bagian itu. Ya, kita fasenya mungkin hanya untuk persiapan PTS itu nanti, karena PTS tetap ujian soal ya. Oke? Oke.